PJ pun juga harus benar-benar mengendalikan teman-teman yang lain, sehingga pada saat yang sudah terschedule-kan tidak ada alasan untuk tidak tampil gitu. Sekarang udah bisa akses absen belum? Sudah, Bu. Oke, absen aja. Jadi kita sepakati, saya ulang, ada di, kalau Anda memang yang minta bulan puasa itu, kita praktek micro teaching ya. Bulan puasa itu kan mulai tanggal 2 ya. Mulai tanggal 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30. Nah, kalau 30 terlalu mepet, kita sampai di 23. Jadi sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hari. 7 kali 3, 21. 21 orang bulan puasa bisa kita tampilkan. Kalau bisa 4 sekali tampil, kalau memungkinkan 4 kali 7, berapa? 28 orang. Setelah Lebaran, paling sisanya aja yang kurang. Deh, kamu akan siap fokus di bulan Mei itu PPL 2. Bagaimana persiapan PPL 2, bagaimana kamu survei ke sekolah gitu. Karena dari awal kan saya sudah menyampaikan bahwa PPL 1 itu yang menjadi prasyarat kelulusan PPL 2. Di dalam waktu yang bersamaan, di saat kita kuliah PPL 1, PPL 2 harus kita lakukan observasi awal gitu, atau studi kelayakan objek yang kita mau jadikan laboratorium sekolah. Nanti kita praktek 6 bulan, dari bulan Juli sampai Desember. Jadi Mei Juni observasi dan mengantar surat. Begitu Juli udah mulai prakteknya di pertengahan Juli, persis di tahun ajaran 2022-2023. Entah itu nanti pertemuan di sekolahnya luring atau daring, itu kita udah persiapkan sejak sekarang. Makanya praktek di kita adalah sekarang praktek daring. Gitu Ana, ada yang mau disampaikan? Silahkan. PJ, Ana. Siap, Ibu. Mungkin Bu. Silakan, siapa? Pak, dari Zikri, Bu. Zikri, gimana Zikri? Materi PPL itu dari kami atau dari Ibu? Ulang pertanyaannya. Itu materi PPL dari Ibu atau kami, Bu? Materi PPL 1 apa 2? PPL 1, yang nanti ini mau dilaksanain. Yang daring di PPL 1. Kamu Iya. kuliah saya dari awal ikut? Ikut, Bu. Ikut. Pasti tahu dong jawabannya. Ada teman-teman mau jawab pertanyaannya Zikri? Ya, ada yang mau jawab? Nggak apa-apa, salah. Yang menyimak penjelasan saya, silakan siapa? Mohon izin, Bu. Iya, Ana, silakan Ana. Menanggapi dari pertanyaan Zikri, itu kita membuat RPP sendiri dan bahkan materinya juga sendiri, karena kita kan jatuhnya micro teaching. Kayak gitu sih. Oke, Ana. Makasih. Simak ya, penjelasan saya udah berulang-ulang tuh, udah 3 kali tuh. Betul tuh penjelasannya Ana. Siapkan bahan ajarnya, materinya sendiri, pilih, terserah. Mau sebagus apa materi itu nanti sangat tergantung pada saat Anda menjelaskan nanti. Ya, pada saat Anda menjelaskan, saya nilai di situ. Presentasi lewat materi. Buat PPT-nya dalam bentuk mind mapping. Ya, paham kan mind mapping? Ada screenshot-nya, ada ringkasannya, ada gambar yang menunjukkan tanda panah penjelasan, dalilnya jelas. Nah, semuanya itu Anda buat sendiri. Selain presentasi lewat PPT dalam bentuk mind mapping,
Anda juga harus siapkan RPP 1 lembar, RPP lengkap. Kalau Anda waktu mengajar menggunakan film, kirim linknya. Ya, setelah Anda kirim linknya, Anda siapkan, berarti ada berapa file tuh? 1 RPP lengkap, 2 RPP 1 lembar, 3 presentasi dalam bentuk PPT mind mapping, yang keempat pengembangan bahan ajar dalam bentuk Word. Pengembangan bahan ajarnya dijelasin tuh, misalnya temanya tentang tayamum, apa sih itu tayamum, itu dibentuk dalam ketikan Word. Saya ulang, RPP 1 lembar, RPP lengkap, PPT dalam bentuk mind mapping, satu lagi pengembangan bahan ajar. Jika Anda gunakan film, Anda kan pasti ngedownload film ya. Yang Anda kirimnya adalah link. Berarti setiap Anda yang mau men-share film, Anda sudah pastikan filmnya tidak ada gangguan sinyal, tidak ada gangguan nge-lag, dan lain-lain. Itu berarti nambah filenya film. Kalau enggak, ya sudah yang tadi saya sebutkan. Tampilnya berapa menit? 10-15 menit, tidak boleh lebih dari 15 menit. Jadi Anda bikin PPT-nya jangan banyak-banyak. Kalaupun Anda bikin satu tema, itu isinya banyak, kadang kan penjelasan itu banyak ya. Waktu Anda mengajar, Anda pre-memory. Ambil aja 2 dari 5 subtopik. Itu ya, saya jelasinnya waktu itu kan. Nanti keterampilan mengajar yang dilatihkan ada 4. Dan itu Anda akan dikoreksi oleh pengamat. Ada pengamatnya. Pengamat 1 tentang membuka dan menutup pelajaran. Pengamat 2 keterampilan menjelaskan. Pengamat 3 keterampilan bertanya. Keempat, keterampilan mengelola kelas. Nanti dia yang bebas mengamati. Ada lembar observasinya, udah saya jelaskan waktu awal perkuliahan. Silakan Anda buka masing-masing pengamat sesuai dengan yang ada di e-learning. Oh, saya mengamati, menjelaskan nih, gurunya menjelaskan apa aja ya item yang harus saya amati. Ada di penjelasan itu. Anda buka saja file e-learning atau saya udah kirim ke PJ lengkap dari 1 sampai pertemuan akhir. Gitu, yang diamati sesuai pengamat. Silakan Anda mencari lembar observasi. Kelas lain udah coba bisa buat. Anda diskusi aja dengan kelas lain. Karena kalau belum dicoba, belum ketahuan, ya belum terukur bisa enggaknya. Gitu. Karena Anda nggak siap, apa yang mau kita ukur? Apa yang mau kita uji gitu. Karena hari ini adalah hari di mana kelas Anda harus tampil gitu ya. Tampil dalam waktu 15 menit. Saya kira kalau siap, saya pikir itu tadi silakan Anda share siapa duluan. Nah, ini tergantung PJ. Saya coba men-share nih apa sih itu keterampilan apa yang harus kita perhatikan bagi tolong dibukain dulu host bisa bawa participant screen share, diaktifkan dulu share screen saya mau buka. Siap sudah Bu. Udah. Sudah Bu. Oke. Nah. Nih. Di layarnya. Terlihat di layar nggak? Terlihat di layar sudahkah? Sudah Bu. Nah, ini contoh nih. Ayo lihat. Ini contoh lembar observasi. Jadi lembar observasi itu lembar pengamatan. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Jadi seandainya
Yunita Maulidia menjadi pengamat 1 bagi guru yang tampil di urut pertama menjadi guru, ya. Si Yunita ini menjadi pengamat 1. Kerjaannya Yunita apa? Perhatiin tuh gurunya waktu mengajar apakah dia menggunakan keterampilan seperti poin-poin ini. Gurunya itu gaya mengajar guru ditampilin nggak? Pakai alat bantu nggak? Interaksi dengan siswa di awal bagaimana? Ada variasinya enggak? Di awal dia mengajar menimbulkan motivasi tidak? Ada acuan enggak? Memperhatikan keinginan anak enggak? Nyampein pokok-pokok yang mau dibahas enggak? Ini kan sudah saya jelaskan di minggu sebelumnya kan. Ini Anda harus punya poin dari setiap guru yang tampil. Katakan Anda mau pakai checklist saja ya, ntar di bawah Anda jumlah. Saya mau pakai angka, Bu. Kalau mau pakai angka, rate-nya itu 5, 4, 3, 2, 1. Gitu ya. Ada pada saat kita melatihkan authentic assessment itu kan, jumlah yang dinilai dibagi skor keseluruhan kan, atau skor maksimal. Dikali 100%. Enggak, Bu. Saya nggak mau pakai kuantitatif, pakai kualitatif. Checklist aja. Enggak ada, tulis di checklist di tidak. Ada, checklist kan di iya. Jumlah di bawahnya. Sampai nanti di bawah ini membuka itu keterampilan ya, artinya 1 anak yang mengamati. Waktu dia menutup merangkum enggak gurunya? Di ujungnya ada generalisasi enggak? Ingat ketika saya menjelaskan tentang 11 dimensi mengajar kan ada bagian pembuka, ada bagian kegiatan inti, ada bagian kegiatan penutup. Gitu kan. Kalau membuka berarti kita melakukan orientasi, motivasi, sugesti, apersepsi gitu loh. Ingat yang waktu awal-awal itu. Begitu kegiatan inti berarti udah menyampaikan informasi, udah melakukan asosiasi, ada contoh, ada ilustrasi. Nah, itu nanti bukan pengamat yang bertugas untuk membuka dan menutup, tapi pengamat yang menjelaskan. Ya. Pengamat menjelaskan berarti bukan ini lembar observasinya. Lain lagi, cari lagi aja, searching aja. Yang penting waktu Anda ini contoh ya, di pengamat 1 contoh. Pengamat 2 menjelaskan apa aja, buka lagi file saya. Anda cari lembar observasi tentang menjelaskan. Coba saya share, mengamati, membuka, dan menjelaskan. Saya kirim ke Ana aja nanti ya. Nanti boleh juga Anda searching sendiri. Habis ini saya akan share ke Ana lembar-lembar observasi yang apa yang Anda harus amati sejalan dengan penjelasan saya yang di PPT waktu itu. Saya kira ini lembaran-lembarannya. Jadi nanti pengamat itu jauh lebih pinter dari gurunya ya, pada bidang yang diamatinya. Kemudian guru juga harus lebih kreatif dari para pengamat nanti. Kita kan mau mencari dan mencoba kita dalam style yang mana ya. Nanti ada guru yang maunya jelasin aja. Nanti akan terlihat ada guru yang langsung praktek. Nggak apa-apa. Kreativitas itu dibutuhkan. Jadi kalau saat ini Anda enggak beradaptasi dengan keadaan, Anda akan tertindas. Anda akan tertinggal. Adaptasi dengan keadaan. Keadaan ini kan keadaan digital ya. Berarti waktu Anda mengajar, upayakan pembelajaran berbasis digital itu ada gitu. Ada ciri-ciri pembelajaran berbasis digital. Contohnya, Anda pakai PPT. PPT-nya dilengkapi lagi dengan link video. Itu berbasis digital. Pada saat Anda menjelaskan juga, Anda menampilkan kuis. Kuisnya itu juga digital. Kalau yang bukan digital berarti orang langsung. Kalau dengan alatnya berbasis teknologi, nah itu Anda berarti subjek pelaku digital saat ini. Tinggal Anda kreasikan nanti. Itu contoh yang tadi saya bisa sampaikan. Kalau sekarang belum siap, tidak ada masalah. Nggak bisa kita paksa. Nilai Anda harus minimal A karena SKS-nya 3. Dari mana nilai ini bisa bagus? Dari Anda praktek. Paling besar itu 30% di praktek. Kalau kehadiran hanya 10%, tugas ya semacam
misalkan buat PPT, RPP cuma 20%, akan menjadi 30% di dalam praktek. UTS tetap ada, UAS tetap ada, cuma UAS-nya hanya 30% diambil, tidak 40%, karena yang diambil paling besar adalah di praktek. Gitu, teman-teman kelas 6D, saya harap siap saja ya, jangan katakan enggak siap. Kalau sekarang enggak siap enggak apa-apa. Jangan lupa absen hari ini. Jadi hari ini tidak ada praktek, tapi penjelasan saya tentang apa yang Anda harus lakukan di dalam micro teaching. Ada lagi pertanyaan? Masih bingung? Silakan ditanya. Ibu izin bertanya, kan satu Boleh. kelompok itu sekitaran 8 orang. Nah, yang satu jadi guru, 4 jadi pengamat, sisanya itu jadi siswa ya, Bu? Betul. Itu Jawabannya cuma betul. Itu nanti yang pas jadi guru. Ya. Halo. Tadi mana yang tanya? Iya, Bu. Hang. Nge-lag ya? Iya, Bu. Oke. Sekarang udah bisa? Udah, Bu. Makasih, Bu. 1 jadi guru, 4 jadi pengamat, pengamat 1, 2, 3, 4. Saya ulang lagi, pengamat 1 membuka menutup, pengamat 2 menjelaskan, pengamat 3 bertanya, pengamat 4 mengelola kelas. Ya. Nanti tugas pengamat adalah mengomentari setelah guru mengajar. Tetap saya arahkan nanti. Tidak boleh mengamati di luar tugasnya. Jadi bacalah yang ada di PPT saya, bahan ajar yang saya sudah kirim di e-learning, buka portal student untuk mengambil, mendownload e-learning saya. Nggak bisa diakses, Bu. Misalnya ada apa, silakan minta file di Ana. Udah saya kirim ya, Nah, lengkap ya, Nah. Bisa di Siap, Ibu. Sudah saya kirim juga, Bu. Oh, udah. Berarti kan nggak ada masalah ya. Tinggal Anda mau buka atau enggak, gitu. Kalau buka di handphone berat memang, harus di laptop bukanya. Anda sekarang nggak bisa lepas dari laptop, harus punya laptop. Nanti nyusun skripsi pakai laptop. Begitu Anda workshop di puncak, pakai laptop sendiri-sendiri. Nggak bisa berdua laptopnya, ntar berebut. Berantem kayak sama adeknya kan. Berantem sama adeknya rebutan karena daring gitu. Kalau Anda workshop, nggak bisa. Mau rebutan sama siapa? Harus punya. Bagaimana caranya itu masing-masing punya apa ya, punya kebutuhan sendiri-sendiri. Ya, sekarang nggak bisa, nggak ada alat itu. Nanti Anda, ini nih mulai dari sekarang aja udah kelihatan kan harus punya laptop. PPL 1. PPL 2, nanti Anda mengajar sekalipun luring bukan daring pakai laptop. Karena Anda harus presentasi. Harus lewat visualisasi gambarnya. Anda mau minjem laptop sama sekolah? Nggak bisa. Gitu. Terus habis praktek PPL di bulan Desember, Anda ke puncak workshop. Pakai laptop juga. Kalau sidangnya, presentasi lagi tuh, 15 menit, pakai laptop lagi. Udah lulus, pakai laptop lagi mau ngajar. Ini lulusan mana sih? Ngajarnya nggak bawa alat atau media gitu. Ya, udah nggak bisa itu, udah niscaya banget gitu, kita nggak ada laptop. Syukur alhamdulillah kalau yang sudah punya, yang belum bagaimana tinggal didiskusikan di rumah, karena ini alat juga penting buat keberlangsungan Anda kuliah. Kira itu ada lagi yang tanya? Ibu mau nanya, Monggo. waktu micro teaching-nya itu kira-kira berapa Bu, atau 2 kali 40 menit? Untuk micro teaching yang ini? Iya, yang praktek ini Bu. Untuk daring, tadi udah saya ulang-ulang tuh, 10 sampai 15 menit. 10 sampai 15 menit. Ya.
Jadi kalau Anda mengajarnya sesuatu yang kita mau sampaikan gitu. Ada sesuatu yang mau kita perlihatkan. Kok dia bisa cuma 15 menit, kok dia 10 menit, itu pasti akan ada perbedaan seperti itu tuh. Nah, sudah-sudah kemarin begitu. Ada yang memang cuma berapa menit gitu ya. Ada yang 15 menit. Pada umumnya semuanya 15 menit. Berarti di posisi Anda ini harus sudah mengatur bagaimana saya akan menjelaskan dalam waktu 15 menit dengan materi yang sudah Anda siapkan gitu. Anda menyiapkannya misalkan materinya tayamum, langsung praktek sebanyak 15 menit gitu. Misalkan Anda menjelaskan tentang sholat, berarti jangan sampai menjelaskan hikmah sholat, definisi sholat, gitu ya. Ambil aja 2 di antara 9 subnya, kalau ada subnya 9. Terus kalau misalkan ada 4 gimana? Cuma 15 menit. Gimana tuh? Ya 2 sub aja udah menunjukkan 15 menit. Gitu ya. Nanti akan kita bisa lihat kok beberapa bagian-bagian yang paling penting yang mau kita jelaskan. Jadi kenapa harus cuma 15 menit? Kita mengestimasikan, kita mengira-ngirakan kalau Anda melatihkan dalam bentuk kecil itu, maksudnya kok cuma 15 menit, kok materinya cuma separuh, seolah-olah atau sama aja diestimasikan Anda mengajar itu dalam waktu 2 kali 45 menit. Karena nggak mungkin juga kan kalau kita pakai 2 kali 45 menit, 90 menit sendiri, satu pertemuan Anda sendiri, nggak mungkin banget tuh. Pertemuan kita kan 2 jam, berarti satu pertemuan bisa 1 orang sampai dibahas. Ini kan micro teaching. Di layar terlihat? Terlihat, Bu. Namanya aja mikro, kecil. Teaching mengajar dalam skala kecil. Apa yang kecil? Keterampilan mengajar yang 9 dibikin 4. Tuh, pengajaran dalam skup kecil yang disederhanakan dengan jalan mengisolasi bagian komponen dari PBM. PBM kita atau KBM kita 90 menit, semuanya dikecilkan. Apanya saja yang dikecilkan, materinya disedikitkan gitu. Tuh, 15 menit sudah cukup. Materinya 1 sampai 2. Kalau ada 9, ya 1 sampai 2 aja. KBM 1 sampai 2, tapi kita 4. Keterampilan mengajar yang dilatihkan kita 4 ya. Membuka, menutup, menjelaskan, bertanya, mengelola kelas. Dan ini bukan simulasi. Anda seperti ngajar biasa aja gitu. Bukan simulasi, maksudnya bukan main-mainan. Nanti jangan ada kalimat teman-teman, jangan gitu. Anak-anakku sekalian, hari ini berjumpa dengan saya Ibu Nur Hasana. Anda semua bisa memanggil saya Ibu Nur. Panggil Ibu ya, jangan kakak. Gitu. Jadi temanmu yang kamu sedang ajar daring, ya anak. Bukan teman. Teman-teman kadang kayak gitu kan. Anak-anak sebutnya, karena ini bukan simulasi. Bukan main-main gitu. Nanti terbiasa tuh. Bagaimana, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya yang tanya. Dengarkan baik-baik ya, Nak. Pertanyaan ini berkaitan dengan apa yang saya jelaskan tadi. Gitu. Jadi biasakan bahwa Anda adalah ibu guru, bukan teman. Di dalam kelas yang saat ini teman Anda, semuanya harus Anda lakukan feedback. Feedback itu apa? Teman yang sedang jadi siswa harus benar-benar merespon guru. Gimana caranya nanti kalau ada siswa yang respon, kita balik responin lagi. Kalau nggak ada siswa yang respon, bagaimana nih caranya nanti kita menstimulasi lagi? Ya, di keterampilan bertanya itu kemarin udah saya jelaskan bahwa kalau Anda mendistribusikan pertanyaan, distributing gitu, menyebarkan pertanyaan,
nggak ada yang jawab, nggak ada yang bisa. Anda pasti harus melakukan ganti gilir, namanya redirecting. Oke. Bagaimana bisa melatihkan, Waalaikumsalam. Bagaimana kita bisa melatihkan dalam satu distributing, penyebaran, terus nggak ada yang mau menjawab, nggak ada yang bisa. Kita harus melakukan ganti gilir dengan redirecting. Gimana caranya? Tunjuk namanya. Oke, mungkin Yunita Maulidia bisa jawab, gitu. Yunita diam juga, beri pausing, waktu sebentar untuk Yunita menjawab. Nggak jawab juga. Diberikan strukturing, diberikan arahan. Strukturing itu struktur, menstruktur sampai Yunita bisa jawab. Nggak bisa juga, oke, focusing. Ada tuh. Fokus ke arah yang ingin dia jawab. Mungkin anak itu kan akan bisa menjawab kalau guru clear dalam mengajukan pertanyaan. Gitu kan? Juga anak ini diberi kesempatan untuk bertanya, dia juga akan memikirkan tuh pertanyaan apa ya yang bisa menggiring saya kepada pertanyaan yang sesuai dengan apa yang dibahas gitu. Kalau nggak ada juga yang tanya, semuanya harus dilakukan oleh guru. Karena guru sebenarnya merupakan stimulator. Apa ya artinya stimulator? Ada yang tahu artinya stimulator? Guru itu berfungsi sebagai stimulator. Ya, Rangsang bukan? perangsang. Yang memberikan rangsangan di awal itu guru. Lewat pertanyaan, lewat kisah, lewat cerita. Stimulator itu artinya perangsang. Merangsang stimulasi. Rangsangan stimulan. Ya, nggak bisa tuh siswa terangsang kalau guru Anda sebagai guru nih Anda nggak berfungsi sebagai perangsang. Lewat apa? Pertanyaan, atau Anda menjelaskan bikin sesuatu dia mau tanya. Gitu. Terkadang saking jelasnya kita menjelaskan, saking lengkapnya kita menjelaskan, hampir-hampir tidak ada pertanyaan yang diajukan. Hampir-hampir tidak ada pertanyaan yang diajukan. Karena detail banget menjelaskan. Siapa ya kemarin? Ikhwanul Hakim, kelas mana ya? Ikhwanul Hakim menjelaskan tentang apa ya kemarin tuh tentang tayamum. Dia menjelaskan kenapa ada tayamum, bagaimana caranya tayamum, apa yang membatalkan tayamum. Cuma 3 tuh dia jelasin. 20 menit lebih. Detail banget dia menjelaskan. Dalilnya bagus, contohnya bagus, dia bisa gerakin di layar. Itu tuh hampir-hampir nggak ada pertanyaan tuh bagi siswa. Siswanya siapa? Anda sendiri kan? Nah, gimana menciptakan pertanyaan yang tidak hanya mau tahu jawaban gitu. Itulah yang nanti ada tahap balikan tuh di layar lihat. Tahap pelaksanaan micro teaching ini, tahap kognitif. Anda nih masih tahap kognitif nih, udah pertemuan 4, bahkan 5 Anda udah. Karena ada libur dan sudah diganti kan waktu sore hari. Tahap kognitif Anda. Tahap memperbanyak informasi bagaimana melakukan, apa yang harus saya lakukan, tahap kognitif namanya. Harusnya pertemuan hari ini udah tahap latihan, pengambilan nilai. Namanya latihan mungkin salah enggak? Mungkin, Bu. Mungkin. Jangan khawatir. Enggak harus selalu benar. Orang bisa tuh dari yang salah dulu. Orang hebat itu dari yang salah dulu. Tapi orang yang paling hebat adalah orang yang mau belajar dan terus belajar dari kesalahan. Baru latihan, salah lagi. Latihan lagi, salah lagi. Tapi sementara di waktu yang sama tuh, dia sedang belajar dan terus belajar untuk memperbaiki dari kesalahan. Namanya aja teaching skill, keterampilan mengajar. Ada pengamat, ada saya yang memberikan
penjelasan, latihan, contoh. Di mana tuh? Di kapan? Waktu latihan itu. Waktu micro teaching itu. Jangan khawatir Anda dapat nilai jelek. Enggak itu yang dicari. Tapi bagaimana Anda bisa opening. Bagaimana Anda bisa closing. Bagaimana Anda bisa menjelaskan materi dengan sistematis. Bagaimana menguasai materi. Kita bertahan di 90 menit nih nanti di PPL 2 atau di guru yang sebenarnya. Nah, di micro teaching Anda bertahan menguasai materi hanya 15 menit. Tingkat resikonya sama ya. Mau banyak menitnya, mau sedikit menitnya, tingkat resikonya sama. Ternyata lebih sulit mengajar waktu dengan 15 menit dibanding 90 menit. Lebih sulit loh. Jangan dikira mengajar yang lebih sedikit itu lebih enak. Enggak. Nanggung kan? Nah inilah kemudian dibatasin supaya tidak nanggung kesannya. Kalau ada 9 subtopik, Anda buat saja sekitar 2 topik. Jangan 9-9-nya. Kenapa? Karena memang waktunya kan dibatasin. Ya, ada tahap kognitif bagi teman-teman yang belum kelas 6D ini belum paham, harus rajin buka PPT saya gitu. Ini PPT dibuat kan untuk punya tahapan informasi gitu di sini, tahapan kognitif. Dan dijelaskannya juga udah pertemuan 1, 2, 3, 4 sampai hari ini. Dan demikian saya kira udah lebih dari cukup gitu. Ternyata masih mundur-mundur, mau bulan puasa, iya nggak apa-apa. Ada pertanyaan lain? Cukup? Jelas? Jangan lupa absen. Izin bertanya, Bu. Nanda, silahkan. Kamu juga sebenarnya bisa loh, Nanda. Ngapain nyuruh-nyuruh kelompok? Saya siap, maju duluan, walaupun bukan kelompok 1. Gitu dong. You are a winner. Kamu harus jadi pemenang di situ. Jangan mandek di kelompok 1. Kamu kelompok berapa? Di bagian pembagian kelompok 3. Oh iya, berarti kan nanti ke orang yang ketiga. Atau kamu sendiri yang nggak siap? Silakan pertanyaan tadi. Mau nanya apa? Untuk persiapan ambil frekuensi harus siap kan. Di sini hanya permasalahan waktu saja sih, ketika ya saya sendiri pun mungkin kalau di bulan puasa nanti itu ada rencana ke Kalimantan, Bu. Kemana? Takutnya ke Kalimantan, takutnya nggak ada. Itu nanti dibicarakan internal kelasmu aja. Saya tanggapin langsung. Bicarakan di internal kamu, baru buat jadwal. Nur, nanti jadwalnya buat kirim ke saya. Tanggalnya spesifik, jamnya juga spesifik. Apakah gitu. Ya. Misalnya gini, kalau Nanda nggak bisa atau ada teman lain yang nggak bisa di bulan puasa hari libur itu, Jumat, Sabtu, ya, Anda harus buat jadwal. Jadwal yang harus dibuat tanggal ini, jam segini, terus selama bulan puasa. Siapa yang nggak ikut, tandain. Catatan di bawahnya. Itu aja. Karena itu kan tawaran dari kelasmu sendiri tuh. Katanya Ana, gimana kalau di bulan puasa aja? Nanti kita atur waktunya, siapkan aja. Bulan puasa, jangan tiap hari weekend aja, Sabtu Minggu, Minggu jam berapa, Sabtu jam berapa. Nanti absennya sesuai pertemuan ya. Tidak bisa absen e-learning
setiap hari nggak bisa, dia sesuai jadwal kalau absen. Seperti sekarang ini kan sesuai jadwal. Nanti yang teman-teman semua pada praktek di bulan puasa, absennya di Google Form. Ya, kira-kira itu. Ada hal yang lainnya? Kalau cukup, kita cukupkan, kita tutup, saya closing. Hari ini tidak ada latihan, tapi penjelasan dari saya. Cukup? Ada lagi yang ditanyakan? Jelas? Mungkin jelas, Bu. Oke. Kalau Karena jelas, saya baru dapat link dari kelas lain sih, Bu. ya. Untuk studi banding, Bu. Oke. Demikian, jika tidak ada pertanyaan, silakan Anda komunikasikan dengan PJ, gimana teknisnya. Yang ketinggalan dengan kelas lain udah mau yang ketiga kali tampil. Sementara Anda belum sama sekali karena enggak siap. Saya udah memaklumkan ketidaksiapan Anda dan hari Kamis yang libur pun udah kita ganti. Gitu ya, absen sesuai dengan pertemuan yang ada di portal. Jangan lupa absen terus. Nanti untuk mengganti jadikah di bulan puasa, silakan komunikasikan ke PJ, berarti absennya di Google Form. Demikian kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Izin live ya. Siap, Ibu. Terima kasih, Bu.